Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gua Heri. Dan video kali ini kita bakal ngebahas yaitu solid. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah ini, tapi mungkin juga teman-teman masih bingung apa sih solid itu. Mari kita coba pelajari apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan solid principle ini, dan dimana solid ini sering banget muncul di pertanyaan interview kerja ya. Jadi nggak ada salahnya kita coba pelajari apa aja yang termasuk dalam prinsip solid. Nah, solid ini sendiri sebenarnya sebuah singkatan dari 5 prinsip, yaitu dari yang S-nya itu Single Responsibility Principle, sedangkan yang O-nya itu Open Close Principle, L-nya adalah Least Scope Substitution Principle, sedangkan I-nya adalah Interface Segregation Principle, D-nya adalah Dependency Inversion Principle. Nah, jadi 5 prinsip itulah yang membentuk solid. Prinsip ini dikembangkan oleh Robert C. Martin atau biasanya dikenal juga dengan Uncle Bob. Uncle Bob ini juga yang mengembangkan sebuah arsitektur yang namanya clean arsitektur. Jadi prinsip ini itu mempertimbangkan proses development software untuk di maintenance dan juga untuk dikembangkan dengan skala yang besar. Kalau misalnya kita ngadopsi prinsip ini, kita juga berkontribusi untuk menghilangkan kode yang buruk, terus refactoring kode, dan juga agile atau adaptive software development, di mana ini agile ini sangat sering terjadi perubahan-perubahan bisnis model, apalagi buat startup biasanya sering banget mengalami perubahan. Jadi dengan implementasi prinsip-prinsip ini, kode-kode kita itu lebih gampang untuk dipelihara. Jadi langsung aja kita coba pelajari prinsip demi prinsip yang ada pada solid ini, mulai dari yang pertama, yaitu Single Responsibility Principle. Sebenarnya dari namanya aja kita udah kebayang bahwa prinsip ini mengajarkan kita bahwa kalau misalnya kita bikin sebuah kelas atau entity, itu harus memiliki peran cuman untuk satu kasus saja. Jadi nggak boleh bikin kelas tapi untuk banyak kasus gitu. Jadi kita harus spesifik pada kasus tertentu, sehingga nanti kalau misalnya ada perubahan cuman terjadi apabila emang diperlukan perubahan pada kasus tertentu gitu. Nggak perlu ngubah kalau misalnya emang dia nggak berkaitan untuk dilakukan perubahan kode, jadi nggak perlu kita sentuh gitu. Kalau misalnya kita baca di sini, sebuah kelas harus memiliki satu atau hanya satu alasan untuk diubah. Artinya sebuah kelas itu hanya boleh punya satu job. Jadi nggak boleh satu kelas itu punya banyak job yang mungkin aja itu udah bukan bagian dari kelas itu. Sebagai contoh, di sini kita make contoh studi kasus yaitu lingkaran, terus persegi, dan kita bakal ngitung jumlah luas dari bangun-bangun datar itu tadi. Di sini kita ditujukan dengan sebuah kode PHP yang dimana di sini kita membuat sebuah kelas yang namanya square. Square ini adalah sebuah persegi ya. Square biasanya kan kalau misalnya persegi itu pasti punya yang namanya sisi. Nah, sisinya itu disebut di length sini. Dan kita bakal coba kodenya ini kita copy aja, terus kita buka ke Visual Studio Code-nya. Pertama kita buat file dulu namanya square, kelas namanya square. Terus kita bikin kelas lagi namanya circle. Isinya hampir sama, cuman kita bedain pada bagian kelasnya. Dan juga tadi di sini bukan length tapi radius. Kita ubah aja jadi radius. Nah, sekarang kita udah punya dua kelas bangun datar, yaitu sebuah square dan juga sebuah circle. Ini circle ya. Nah, kayak gini. Nah, kita lanjut baca lagi artikelnya. Terus kita disuruh juga buat bikin kelas yang namanya area kalkulator. Nah, kelas ini tuh tujuannya untuk ngitung luas dari kedua bangun tadi. Bisa aja berbentuk lingkaran ataupun bisa berbentuk square tadi. Nah, kita diminta untuk ngitung luasnya. Kalau misalnya kita diberikan sebuah list dari bangun datar itu, kita diminta untuk ngitung luasnya berapa dari semua bangun datar yang ada. Nah, maka dari itu kita perlu membuat kelas yang namanya area kalkulator tadi. Kita bikin aja di sini. Bikin file baru namanya area calculator. Nah, di mana kodenya itu seperti ini. Nah, di sini kita lihat ada sebuah kelas namanya area kalkulator.
di mana area kalkulator ini punya sebuah properti yang protected, artinya nggak bisa diakses lewat di luar kelasnya gitu. Jadi hanya bisa diakses di kelas ini sendiri. Dan protected ini nanti bakal kita berikan nilai menggunakan konstruktor, yaitu list dari persegi ataupun lingkaran yang bakal kita hitung. Di sini juga punya metode yang namanya sum. Kemudian di metode sum ini melakukan sebuah perulangan atau iterasi sebanyak shape-nya. Nah, jadi di save dan kita cek kelasnya apakah kelas square ataukah kelas dari circle. Karena rumus dari square dan rumus dari circle itu beda-beda, maka dilakukan kondisional seperti ini. Kemudian hasil dari perhitungannya dimasukkan ke sebuah array namanya area dan kemudian di sum areanya. Baru kita bisa dapat nilai dari total dari luas areanya. Nah, kita coba jalanin ya. Kita di sini bikin file namanya index.php. Kita pertama require dulu ya. Tadi adalah circle, terus juga square dan juga area kalkulator. Nah, seperti ini. Jangan lupa di save dulu masing-masingnya. Nah, misalnya kita di sini punya variabel namanya area, di mana area ini merupakan sebuah new dari area kalkulator. Tadi kan area kalkulator itu nerima array kan. Nah, arraynya itu merupakan sebuah circle, radiusnya misalnya 10, dan juga sebuah square. Kita sesuaikan dengan contoh tadi, 2556, 2, 5, dan 6. Nah, kayak gini. Nah, terus kita ingin melakukan perhitungan dari luas area yang ada di sebuah area ini. Kita berarti tinggal panggil ya metodenya kayak gini. Harusnya kita bisa mendapatkan luas wilayah dari circle, square, dan dua square ini. Apakah ada yang salah? Kita print dulu di sini. Kenapa nilainya dia nggak keset? Coba kita lihat lagi. Jadi ini salah ini ya, dokumentasinya salah. Ini harusnya ada underscore nih kalau memang dia konstruktor. Aduh, kita udah dibikin bingung. Nah, ini baru benar keset semuanya. Nih, nggak perlu. Nah, kira-kira apa sih yang salah dalam kelas ini? Sebenarnya nggak ada yang salah, cuman kalau misalnya kita berlandaskan dengan prinsip solid, satu kelas ini kan namanya area kalkulator. Nah, kelas ini itu kalau misalnya menggunakan prinsip single responsibility itu melanggar prinsip single responsibility. Tadi sesuai dengan apa yang kita sepakati, satu kelas harus hanya boleh menangani satu job aja. Nah, jadi di sini harusnya dia cuma punya metode sum doang. Yang outputnya ini harusnya itu udah terpisah karena dia bayangin aja kalau misalnya outputnya ini suatu saat diubah pengennya ada yang outputnya jadi JSON atau outputnya jadi string gitu. Nah, itu kan menjadi sebuah problem apabila kalau misalnya kita gabung ke kelas yang area kalkulator. Jadi, lebih baik ini kita pisahkan ke sebuah kelas tersendiri. Biar kita nggak melanggar yang namanya single responsibility. Nah, kita bikinlah sebuah file baru yang namanya output kalkulator output area kalkulator output. Nah, ini kita bikinkan sebuah kelasnya aja. Ini kita masukkan ke kelas tersebut.
Kita rapiin dulu. Nah, tapi permasalahannya adalah ini datanya dari mana, kan disknya udah nggak ada gitu. Nah, berarti kita perlu minta outputnya. Kita perlu membuat sebuah public function underscore construct disk kalkulator. Itu kita minta kalkulatornya dari sini. Nah, baru di sini itu nanti bisa ngambil disk kalkulator ini anggap outputnya adalah output string gitu ya. Misalnya pengennya itu bentuknya sebuah JSON, berarti ini kita ganti jadi JSON encode. Terus di sininya kita hapus, kita butuh array aja. Ini hapus, ini hapus. Misalnya key-nya adalah sebuah data Nah, kalau kayak gini ini baru namanya single responsibility. Jadi kalau misalnya kelas area kalkulator output, ya dia ngendel untuk outputnya doang gitu. Kalau misalnya ini kayak typo ya. Bentar. Kalau misalnya area kalkulator, yaitu fokus aja sama perhitungannya. Kalau misalnya mau outputnya itu nanti ya udah dibikinin kelas sendiri aja, emang khusus buat outputnya. Jadi kalau misalnya ada perubahan output tambahan lagi, ya udah ini nggak usah diganggu-ganggu, logiknya di sini nggak usah diganggu-ganggu. Kita tinggal bikin aja output formatnya lagi di sini gitu. Nah, terus gimana cara untuk penggunaannya? Nah, penggunaannya itu tadi kita tinggal bikin sebuah yang namanya output new dari kelas area output. Jangan lupa di sini kita import dulu kelasnya. Nah, di sini itu kita butuh yang namanya areanya. Lebih tepatnya ini bukan area sih, ini kalkulator. Kita rename aja. Nah, area kalkulator. Nah, ini jadi outputnya udah nggak ada. Sehingga kalau misalnya kita pengen nampilin itu pakai output, terus misalnya mau pakai JSON, kita bisa gini, dan kita duar error. Sepertinya typo ya. Construct. Lagi-lagi dokumentasinya itu nggak sesuai ya. Nah, jadi tadi masalahnya adalah harusnya construct bukan constructor. Nah, ini sekarang udah benar dan kita udah mendapatkan hasil sebuah JSON gitu. Nah, jadi intinya yang awalnya tadi itu outputnya dijadiin satu di sebuah kelas area kalkulator, nah itu harus dipisah ke kelas lainnya biar prinsip dari single responsibility itu benar-benar digunakan. Jadi satu kelas hanya menangani satu job, dan kalau misalnya ada output kayak tadi, mendingan kita bikin kelas baru yang emang fungsinya sebagai output. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu, kita tinggal panggil seperti ini. Kalau misalnya kita pengen format yang string tadi, kita bisa dapatkan. Jadi itu tadi mengenai sifat dari single responsibility principle.
Jadi satu kelas hanya boleh menangani satu job aja gitu. Jadi kalau misalnya ada perubahan, ya emang dilakukan perubahannya cuman ke kelas spesifik itu aja. Nah, kita lanjut ke prinsip yang kedua, yaitu open close principle. Nah, ini menarik sekali. Apa yang maksudnya close open principle gitu? Apakah ini close the door atau apa ini? Bukan, ini bukan close the door. Maksudnya apa open close principle ini? Maksudnya adalah ketika kita membuat sebuah kelas kita itu kita open untuk extend atau misalnya ada penambahan, tapi kita nggak mengizinkan atau close kalau misalnya dimodifikasi. Jadi kalau misalnya ada penambahan boleh, kalau misalnya ada modifikasi itu nggak boleh. Gimana cara implementasinya? Nah, mari kita coba baca lagi di sini. Kalau misalnya kita perhatikan tadi bahwa kita punya kelas area kalkulator yang punya metode namanya sum. Nah, kalau misalnya kita perhatikan di sini tuh kita pakai if else seperti ini. Nah, di mana kalau misalnya kita punya bentuk persegi panjang misalnya atau kita punya bentuk yang lainnya, itu kita harus menambahkan if lagi kan pastinya. Kita menambahkan kondisi lainnya. Nah, maka dari itu, alangkah baiknya metode mendapatkan luasnya itu dimasukkan ke dalam masing-masing kelasnya. Jadi nanti area kalkulator ini dia nggak ada if else-nya lagi. Karena itu bakal dilempar dari kelas yang bagian dari shapes. Apa bacanya? shapes, Nah, itu akan menjadi bagian dari shapes. Nah, maka dari itu, yang if else tadi harus kita hapus dan kita harus memindahkan untuk penghitungan tadi yang pakai if else itu ke dalam masing-masing kelasnya. Nah, itu yang dimaksud dengan open close principle. Tapi masalahnya gimana caranya bahwa kita memastikan bahwa kelas yang circle dan kelas yang square itu punya area. Gimana kalau misalnya mereka nggak punya area? Nah, otomatis nanti kode kita yang ini itu nggak bakal berjalan. Nah, maka dari itu kita perlu yang namanya bikin interface. Interface apa? Interface itu sebenarnya sebuah kontrak dimana kalau misalnya kita sudah menandatangani sebuah kontrak tersebut, kita harus mengikuti semua peraturan yang ada di dalam kontrak tersebut. Nah, gimana cara membuat interface dan gimana cara untuk masang interface-nya? Untuk membuat interface sendiri kita tinggal pakai keyword interface. Terus kita bikin aja metode yang harus dimiliki kalau misalnya ada kelas lain yang memakai atau ikut dalam perjanjian kontrak ini. Dalam PHP biasanya disebut implement. Untuk misalnya sebuah kelas itu menandatangani kontrak gitu dari sebuah interface sehingga nanti kita bisa pastikan bahwa shape yang ada itu udah pasti punya metode area. Nah, langsung aja kita coba buat ya. Oke, jadi masing-masing if-nya ini itu udah nggak kita perlukan lagi dan kita bisa pindahkan logic yang ini ke dalam masing-masing kelasnya. Ini kan untuk square. Kita berarti pergi ke bagian square. Kita bikin yang namanya public function area. Kita tinggal return aja rumus yang sama. Di sini kita ganti jadi this dan kita kopas. Kita pergi ke bagian circle dan kita ambil rumus yang dari circle. Kita ganti shape jadi this. Dan ini if else-nya itu udah nggak kita perluin lagi. Ini kita bisa hapus, tapi sebentar dulu. Kita jangan lupa bikin interface-nya dulu ya. Area interface.php. Nah, kita tinggal bikin interface-nya di sini. Tadi namanya adalah area shape
interface. Nah, pada interface area shape ini kita bikin sebuah function yang namanya area, tapi isinya itu nggak ada karena ini cuman kontraknya doang gitu, tapi nanti konkretnya itu ada di kelas yang implement. Jadi ini istilahnya cuman sebuah kontrak. Kalau misalnya ada kelas yang pengen pakai kontrak ini, itu harus implementasi metodenya juga, metode area ini harus ada. Jadi kalau misalnya kita pergi ke masing-masing kelas seperti Square, itu kita tinggal implement aja dari area. Nah, ini kita bisa require. Terus di bagian circle, lakukan hal yang sama. Kita implement. Nah, sehingga di area kalkulator ini menjadi lebih clean. Dan ini sangat fleksibel kalau misalnya ada sebuah bentuk lainnya gitu yang pengen dihitung, itu lebih fleksibel. Misalnya ini kita hapus seperti ini. Nah, sebelumnya gue pengen ngevalidasi apakah shape yang masuk ini merupakan sebuah area interface. Kalau misalnya dia iya, berarti lanjut. Kalau misalnya enggak, gue kasih negasi aja di sini. Gue langsung throw error aja ya. Nah, gue bikin error invalid interface, invalid area shape. Nah, invalid class gitu aja ya. Nah, di bagian ini kita tinggal save area. Jadi, inilah yang dimaksud close open principle. Apa sih maksudnya? Ya, maksudnya kita bikin satu kelas, tapi kelasnya itu bisa nerima dari kelas lainnya gitu. Kalau misalnya ada penambahan sebuah fitur, sebuah penambahan lainnya, itu nggak mempengaruhi dari kelas area kalkulator ini. Jadi dia sangat bisa untuk di extend, untuk dikembangkan, itu bisa. Tapi dia nggak mengizinkan untuk dimodifikasi, karena ini udah fleksibel banget gitu kodenya. Kalau misalnya misal nih kita punya satu bentuk lagi, misalnya kita punya kelas lagi namanya rectangular di mana ini kan rumusnya beda ya, sama square ini beda. Kita kopas saja. Kalau rectangular itu kan butuh panjang ya, length sama satu lagi width-nya, panjang kali lebar itu. Nah, sehingga ini bukan panjang doang, tapi ada juga lebarnya. Rumusnya juga berubah, luasnya itu panjang ke lebar ya. Nah, jangan lupa kita implementasi juga untuk kontraknya, biar dia sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, kalau misalnya tadi
ada penambahan seperti ini, itu nggak ngaruh ke kode yang tadi, kode awal tadi, area kalkulator ini, ya udah ini udah fix, nggak bakal bisa berubah, ini nggak perlu diubah lagi. Karena apa? Karena ya dia itu udah open untuk extend, untuk di extend atau dikembangin kelasnya itu bisa, tapi nggak diizinkan untuk modifikasi. Nah, maka dari itu misalnya kita pengen buat si rektangular juga, di sini ada misalnya ada tambahan sebuah bentuk baru, panjangnya misalnya 10, itunya 5, lebarnya 5. Nah, kayak gini. Ini tetap bisa berjalan kodenya tanpa merubah kelas utamanya tadi. Nah, masih bisa berjalan. Open close principle. Nah, gue juga pengen ngejelasin fungsi dari interface ini apa sih. Nah, kalau misalnya bayangkan kalau misalnya kita nggak implementasi interface-nya. Ini misalnya ya. Ini nggak kita implementasi interface-nya. Terjadi adalah error. Kenapa error? Karena kita di sini tadi udah nge-exception invalid class. Di bagian area kalkulator ini kita bikin sebuah exception kalau misalnya dia bukan bagian dari interface, area shape interface itu nggak kita terima. Kita bikin tambahannya, nah misalnya gini, only allow area shape interface, error invalid class, only allow area shape interface. Karena apa? Karena dia nggak ngimplementasi shape-nya itu tadi. Nah, gimana kalau misalnya dia ngimplementasi tapi dia nggak ngimplementasi metodenya? Yang terjadi apa? Misalnya dia implementasi kontrak, dia menandatangani kontrak tapi dia nggak ngikutin aturannya. Yang terjadi adalah juga error. Nah, kita bisa baca di sini errornya. Kelas rectangular konten satu abstrak method dan harus diimplementasi metodenya. Jadi kita nggak bisa, kalau misalnya kita udah terjanji kontrak seperti ini, itu kita wajib untuk mengikuti kontraknya. Nah, itulah salah satu kelebihan dari interface. Nah, mudah-mudahan sampai sini udah mulai dapat bayangan pentingnya sebuah interface. Jadi bisa menyamaratakan lah gitu. Nah, jadi dengan kode kita yang seperti ini itu udah mengizinkan untuk extend dan menutup untuk modifikasi. Itu tadi konsep dari open close principle. Nah, kita lanjut ke list scope substitution principle. Kita baca dulu. Intinya sih sesuai dengan namanya, yaitu substitution. Jadi kalau misalnya kita punya kelas turunan, itu harus bisa menggantikan kelas parentnya. Maksudnya, misalnya di sini kita punya kelas volume kalkulator. Volume kalkulator itu anak dari area kalkulator. Karena dia anaknya, harusnya itu bisa disubstitusi. Maka dari itu, kalau misalnya kita panggil seperti ini, harusnya masih bisa dilakukan. Nah, kita lihat di sini area kalkulator dan di sini ada volume kalkulator. Dari dua kelas ini itu kan kelasnya satu induk. Dan itu harus bisa untuk ditukar-tukarkan gitu. Jadi kalau misalnya mau diganti jadi kelas volume kalkulator, itu masih bisa berjalan kodenya. Nah, itu maksudnya yang tadi list scope substitution. Jadi kalau misalnya ada kelas turunannya, itu harus bisa menggantikan kelas parentnya. Kita coba lagi aja ya. Anggap kita punya yang namanya, kalau misalnya tadi area kalkulator, kita bikin volume kalkulator. Volume. Nah, kita misalnya punya volume kalkulator. Di volume kalkulator ini, kita punya kelas namanya volume kalkulator. Ini dia extend ke area kalkulator.
dan konstruknya ini adalah konstruk dari parentnya aja. Ini nggak perlu karena di parentnya udah punya shape-nya. Yang perlu kita ubah adalah cuman bagian volume kalkulatornya. Jadi volume kalkulatornya itu kita misalnya ada perubahan, ya di sini aja kita perlu melakukan perubahan. Anggap aja hasil dari sebuah perubahannya itu ntar arahnya, ini sebagai contoh aja ya, nanti misalnya nanti ini dikembangkan ya, misalnya di sini ada logic tertentu sehingga bisa menghasilkan sebuah angka, hasilnya itu harus sama dengan hasil dari parentnya gitu. Maksudnya kalau misalnya di sini sum yang return sebuah angka, ya ntar harus return sebuah angka juga. Ketika volume kalkulator ini digunakan, itu fungsinya bisa sama aja kayak fungsi dari area kalkulator. Jadi kalau misalnya kita pergi ke bagian sini, kita bikin sebuah area baru, misalnya ini area, kita masukin ke area aja ya, biar ini shape namanya ya, lebih cocok. Nah, maksudnya logical substitution itu, ini kan tadi adalah kelas turunannya. Nah, ketika misalnya ini pengen digantikan, itu tinggal ganti aja. Karena dia itu memiliki metode yang sama dengan kelas parentnya. Kurang S. Nah, jadi mau kita pakai yang atas atau yang bawah, itu harusnya bisa diganti-gantikan, sama aja harusnya. Karena dia memiliki satu base class. Jadi harus bisa diganti-gantikan. Nah, itu contoh dari Liskov substitution. Jadi kalau misalnya ada sebuah kelas turunan, harus bisa berperan sebagai kelas parentnya gitu. Kalau misalnya pengen digantikan, itu bisa-bisa aja. Kita lanjut lagi, ada namanya interface segregation. Kita baca di sini, klien itu nggak perlu tahu atau nggak perlu memaksakan untuk mengimplementasi interface yang nggak mereka gunakan, atau klien itu nggak perlu untuk dipaksa untuk bergantung pada metode yang mereka nggak gunakan. Maksudnya apa? Misalnya tadi kan kita masih bicara dengan bangun datar gitu. Nah, apabila kita punya bangun yang bukan datar, bangun ruang yang punya volume, itu kan nggak mungkin sebuah bangun datar itu punya volume, karena dia cuma ada datar doang, panjang kali lebar, ataupun cuma radius doang. Nah, itu dia kan nggak punya sebuah volume, sehingga kita nggak boleh maksain kalau misalnya si circle ini itu punya yang namanya volume. Yang punya volume itu kalau misalnya kita punya kelas lagi yang namanya misalnya kubus, tapi kalau misalnya kita punya kelas namanya kub, nah ini itu kan dia pasti punya yang namanya volume ya. Kalau misalnya kelas yang bangun datar itu kan nggak punya volume, jadi kita nggak boleh maksain buat suatu kelas itu mengimplementasi dari yang nggak mereka gunakan. Maka dari itu kita perlu yang melakukan yang namanya interface segregation. Jadi kita harus memecah sebuah interface itu ke interface kecil. Nah, kita perlu membuat yang namanya interface baru yang namanya untuk 3 dimensi, dimana ini memiliki sebuah function yang namanya volume. Nah, kalau 3 dimensi udah pasti dia punya volume. Kalau misalnya bukan 3 dimensi, dia pasti nggak punya volume. Atau ini juga bisa kita ganti, bukan 3 dimensi tapi misalnya hash
volume. Ini juga boleh sih penamaannya. Kita baca lagi, shape interface itu cuma punya area, 3 dimensi itu punya volume. Kalau misalnya kubik, dia itu kan punya area dan dia punya volume, jadi dia implement dua-duanya. Kalau square, dia implementasi calculate. Ini kita ganti aja jadi gini, karena memang dia fungsinya spesifik. Terus kalau satu lagi, yang namanya, kita bikin interface satu lagi, namanya dan dia itu punya function namanya calculate. Nah, sehingga nanti karena dia punya, sorry, bukan ini yang punya volume, ini punyanya calculate. Untuk implement lebih dari satu interface, kita bisa pakai koma. Kita bisa bikin function namanya calculate. Ini cuman sebuah return dari this area. Nah, sedangkan kalau misalnya cube, nah kalau cube ini dia punya area, punya bisa dikalkulate, dan juga dia punya volume. Jadi makanya dia harus implementasi tiga-tiganya. Nah, itu maksudnya segregation konsep itu maksudnya gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak butuh, kayak misalnya kelas square ini, dia kan nggak butuh volume. Ya udah, dia implementasi yang dia butuh aja gitu. Nggak boleh kita paksain untuk dia bikin sebuah metode yang implementasi yang bahwa dia nggak butuh gitu loh. Tapi kalau misalnya emang dia butuh, baru diimplementasi. Kalau misalnya nggak butuh, ya nggak usah diimplementasi gitu. Jadi nanti di sini ya logic tung volumenya. Kalau area itu kan kalau misalnya di kubus itu rumusnya 6 kali dari this length-nya. Kalau misalnya volumenya itu vol dari this length pangkat 3. Nah, kalau misalnya anggap aja lah ini volume kalkulatornya ini dia kita kopas dari sini. Tapi yang diambil bukan areanya tapi volumenya. Nah, seperti ini.
kita inisialisasi untuk nilai awalnya. Ini juga kita inisialisasi aja nilai awalnya biar nggak error. Nah, kurang lebih kayak gini jadi konsep OOP kalau misalnya pakai solid. Tadi itu baru prinsipnya yang keempat. Yang kelima itu tadi ada yang namanya, kita baca, yaitu dependency inversion. Dependency inversion ini maksudnya adalah entitas itu harus bergantung pada abstraksi, bukan pada konkret kelasnya. Ini menyatakan bahwa modul tingkat tinggi itu tidak boleh bergantung pada modul tingkat rendah, tetapi mereka harus bergantung pada abstraksinya. Contohnya adalah seperti ini. Misalnya ada kelas MySQL Connect, punya metode namanya Connect. Ini merupakan return dari sebuah koneksinya. Terus kita punya kelas juga namanya password reminder. Nah, password reminder ini itu dia membutuhkan sebuah connection yang di sini itu dicontohkan koneksinya adalah MySQL connection. Jadi langsung kelasnya. Contoh ini itu melanggar dari prinsip dependency inversion. Harusnya ini bukan MySQL connect, tapi kita bikin sebuah kelas abstrak dulu atau interface. Contohnya kita bikin interface namanya DB connection interface yang punya metode connect. Nah, inilah yang bakal menjadi parameter untuk construct-nya. Jadi bukan concrete class, tapi abstract class yang menjadi dependensinya. Biar nggak bingung, kita kopas aja ya. Kita kopas. Nah, ini merupakan contoh yang salah. Kenapa salah? Bukan salah sih, kurang tepat dan melanggar aturan dari dependency inversion. Karena tadi dibilang bahwa suatu kelas yang level atas itu nggak boleh bergantung sama kelas konkretnya, tapi bergantungnya pada abstrak aja. Jadi kita perlu bikin sebuah kelas abstrak, satu lagi yang itu interface. Kita bikin di sini aja ya biar kelihatan, yaitu namanya DB connection. Dimana interface ini punya metode yang namanya connect. Biar ini nggak melanggar aturan itu, maka yang digunakan adalah yang ini. Oh, ini kita pindahkan ke paling atas. Seperti ini. Jadi kelas level ini adalah high level modul itu gak boleh ketergantungan sama low level. Nah, ini adalah kelas abstraknya, abstractionnya, dan di sini itu harus implement. Nah, ini baru yang benar. Kalau mengikuti aturan dari solid, nah ini baru benar. Kalau misalnya yang tadi kita langsung konkret kelas, ini konkret kelasnya, ini abstraknya. Jadi yang boleh itu adalah bergantung pada abstraknya. Jadi kita nggak peduli ini nanti bakal dikasih apa lemparannya. Kita cuma peduli di lemparan ini itu punya metode connect. Mau apapun yang dilempar, yang penting dia punya metode connect. Nah, kayak gitu. Nah, ini kalau misalnya kalian pernah pakai misalnya Laravel, itu Laravel dia database-nya banyak gitu ya. Di Laravel itu kan database-nya banyak ya, mulai dari MySQL, terus nah ini MariaDB, SQL, Postgre, SQLite, SQL Server. Nah, itu kan banyak. Nah, dia itu nggak perlu tahu yang sebenarnya dipakai itu yang mana gitu, karena dia cuma connect ke interface-nya aja. Makanya kalau misalnya kita pakai ORM-nya tetap jalan meskipun kita ganti-ganti database-nya. Kalau misalnya kita pakai ORM-nya, kalau kita pakai query-nya itu ya gini-gini aja. Karena apa? Karena dia nggak peduli sebenarnya yang mana yang dipakai, karena metodenya itu pasti ada kalau dia implementasi abstrak kelas yang sama. Sehingga kalau misalnya kita pakai seperti ini,
itu where-nya itu pasti udah ada. Meskipun itu database-nya Postgre, mau database-nya SQLite, pokoknya dia itu pasti memiliki metode yang sama karena interface-nya sama. Nah, kurang lebih kayak gitu. Itu prinsip dari yang tadi, dependency inversion. Jadi harus tergantung sama abstrak, jangan tergantung sama concrete class. Jadi itulah tadi 5 prinsip yang ada di Solid. Mudah-mudahan udah mulai kebayang, dan kalau misalnya kalian bingung, kalian tuliskan di kolom komentar ya. Gua upload deh ini repositorinya buat bahan belajar. Tadi ada beberapa yang nggak jalan itu kodenya di artikelnya karena kayak konstruknya itu nggak ada underscore-nya, dan juga tulisannya tadi ada yang konstruktor, harusnya kan konstruk. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.